Nah, seperti ini. Nah, langkah terakhir kita tinggal melihat dari tampilan 3D ya. Ini saya coba tampilkan ke 3D. Nah, di sini belum terlihat tulangannya. Saya ganti ke wireframe. Nah, bagian tulangan ini dengan tulangan yang ini saya ganti ke grafiknya, ke visibility state-nya, ke view unobscured ya di sini. Saya klik OK. Nah, nanti untuk detail levelnya saya gunakan fine. Ini akan langsung otomatis terbentuk seperti ini. Tinggal kita masukkan sesuai ketentuan mau dipasang dengan jarak berapa di sini. Oke, saya klik seperti ini tulangannya. Kemudian saya pilih rebar set ya, single, saya ganti maksimum spacing. Ini misalkan saya ganti 150. Nah, nanti jumlahnya akan ketahuan kalau 150. Berarti di sini jumlahnya 26. Tapi kalau saya ganti 200 ya, seperti ini, jumlahnya hanya 20 buah. Tapi kalau saya ganti 100, nah jumlahnya 38. I never thought I'd feel like this. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalumata di channel Pelindo Engineering. Sangat senang saya kembali lagi bisa membuat video tutorial. Nah, khusus di kesempatan kali ini saya akan menjawab sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Nah, khusus untuk hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Didi Supriyadi ya. Admin mohon tolong buatkan video tutorial penjelasan yang sangat jelas mengenai hook and bend, bengkokan dan tekukan tulangan baja beton di Revit. Terima kasih. Nah, sebenarnya untuk tutorialnya sudah ada di beberapa video sebelumnya, tetapi karena diminta dibuatkan lebih detail di sini, maka saya coba untuk membuatnya ya di sini. Nah, tapi sebelum saya masuk ke video tutorialnya, di sini akan saya bagikan contoh outputnya ya. Jadi nanti untuk bending sama ini ya, untuk tutorial untuk sengkangnya, untuk behelnya, ataupun tulangan utamanya itu nanti kita akan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh project yang sementara saya kerjakan seperti ini. Nah, nanti untuk lebih advance-nya ya, atau lebih lanjutnya lagi, di sini kita menggunakan sophistic reinforcement, ada sophistic analysis ya, kemudian ada BIM tools juga di sini. Nah, saya berikan contoh misalkan satunya di sini ya, di sophistic reinforcement di sini. Ketika saya klik schedule seperti ini, saya tinggal klik OK saja. Nah, biasanya itu secara otomatis akan meregenerate tulangan ya, meregenerate tulangan akan menjadikan dia menjadi bar bending schedule. Nah, tujuan utamanya saya nanti ke depan akan menghasilkan tutorial video seperti ini ya. Nah, jadi akan sangat mudah bagi kita untuk melihat ya, untuk melihat keberlanjutan daripada file-file ya, sehingga bengkokan tulangan seperti ini akan menjadi report langsung seperti ini ya. Ini contohnya bar bending schedule ya. Nanti di sini ada diameter tulangannya, tipenya, berat besi per meter, total panjangnya, sampai pada ini ya, total berat besinya untuk setiap jenis daripada struktur yang dibuat. Nah, oleh karena itu di sini saya coba pelan-pelan mau masuk dari awal. Untuk itu di sini saya close dulu ya, ini saya tutup. Oke, di sini saya mulai dengan yang sederhana. Saya akan coba membuat ini ya, membuat suatu struktur balok di sini. Oke, jadi saya pilihannya kita mulai dari new ya di sini. Kita new. Di sini ada beberapa macam template yang bisa kita pilih. Ada construction, architectural, structural dan seterusnya. Nah, di sini saya coba menggunakan template structural ya di sini, structural template. Atau kita bisa juga melakukan browse di sini ya. Di sini bisa menggunakan default metric, bebas ya. Nah, nanti seperti apa perbedaan setiap template itu akan tergantung dari kebutuhan. Contoh misalkan saya lebih dominan mau bekerja menggunakan membuat objek arsitektur, maka harus menggunakan architectural template. Ini sudah disediakan otomatis ya. Atau kita mau membuat suatu jalur pemipaan ya harus menggunakan mechanical template atau plumbing template atau electrical template ya di sini. Tidak boleh
tidak pas menggunakan template yang tidak sesuai dengan job atau pekerjaan yang akan kita kerjakan ya. Nah, di sini saya memulainya menggunakan structural template seperti ini. Saya klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Jadi, tampilan awal ini pada bagian kiri di sini ada properties ya di sini. Ini ada properties. Sedangkan pada bagian kanan ya, pada bagian kanan di sini ada project browser. Nah, di project browser ini berisi banyak view ya. Ada mulai dari structural plan, kemudian 3D view, elevation, legend, schedule, family, bahkan sampai group ya. Nah, seperti biasa langkah awal kita ke structural level 1 dulu di sini. Oke, level 2-nya saya close saja dulu. Oke, saya coba buat grid sederhana seperti ini. Oke, buat gridnya mungkin yang akan saya buat ini balok sederhana saja. Nah, sebelum itu saya atur satuannya dulu. Oke, kita ke manage di sini. Manage, kemudian kita pilih di sini ya, di project units. Nah, di sini kita bisa menentukan satuan yang akan kita gunakan itu akan menggunakan satuan apa. Bisa menggunakan mili untuk lengthnya, bisa menggunakan senti dan lain sebagainya. Di sini saya coba menggunakan satuan sentimeter saja biar lebih tidak terlalu banyak ya desimalnya. Klik OK, saya klik OK lagi. Nah, di sini saya coba buatkan grid lagi. Saya kopikan misalkan jarak antara grid 1 dan grid 2. Misalkan saya mau dia 400 ya atau 4 meter seperti ini. Nah, jadi modelnya akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini gridnya. Jadi kalau kita coba ukur, modelnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, keunggulannya Revit ketika kita klik seperti ini, ya, biasanya kan nanti dimensinya ini akan mengikuti ketika kita tarik. Nah, dia otomatis mengikuti sesuai dengan kebutuhan kita di sini ya. Seperti itu di sini. Nah, di sini saya kembalikan ke 400 ya. Nah, setelah itu saya akan buat satu grid lagi untuk as balok ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini saya beri nama misalkan A saja atau A1. Jika tampilannya terlalu besar, kita bisa kecilkan dari sini ya ke 150. Nah, di sini di level 1 sudah ada seperti ini. Saya mau buat balok dan kolom ya. Nah, saya pindah ke menu elevation di sini. Ke menu is aja di sini. Nah, ini sudah ada template seperti ini. Nah, template-nya adalah FFL 3000, oke. FFL 0. Nah, ini artinya apa? Ini artinya jarak antara level 1 dan level 2 adalah 3000 mili atau 3 meter atau 300 senti ya. Ini menggunakan senti. Nah, di sini saya coba ganti jaraknya ini langsung otomatis ya. Saya ganti 500 ya akan seperti ini ya bentuknya. Nah, saya coba turunkan menjadi 400 seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya coba membuat kolomnya dulu ya. Nah, saya ke menu structure, kemudian saya pilih kolom. Saya pilih kolom di sini. Nah, yang tersedia di sini standarnya seperti ini ya. Ada konkret ya, ada menggunakan circular section kolom ya. Di sini ada juga menggunakan universal beam. Nah, di sini bisa bebas menggunakan apa, tapi karena yang diminta tadi adalah menggunakan hook and bend, berarti ini kita menggunakan betonnya. Makanya saya gunakan kolomnya di sini adalah kolom betonnya. Saya coba kolomnya 300 kali 450 seperti ini. Nah, ini saya placement seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa lihat dari tampilan is di sini. Ini sudah ada seperti ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan posisinya masih berada di bawah ya. Nah, saya coba buka elevation north di sini biar kita bisa melihat secara memanjang ya di sini. Oke. Nah, setelah terlihat seperti ini kita terlarang ya atau sangat tidak disarankan untuk memindahkan seperti ini. Ini tidak bisa walaupun kita mau tarik bagaimanapun ini tidak bisa. Jadi banyak mungkin teman-teman pemula yang baru belajar menggunakan software Revit kesulitan. Ini kok di bawah seperti ini. Nah, seketika saya mau pindahkan ke atas kok tidak bisa. Ketika saya mau move juga ini, ketika kita move seperti ini tidak bisa naik, ya kan? Nah, sebenarnya itu mistakes universal yang biasanya terjadi saya dulu juga seperti itu. Nah, cara memindahkannya tidak seperti itu ya. Jadi cara memindahkannya dia seperti ini. Kita klik objeknya, kemudian kita perhatikan di sini.
bagian constraint-nya ya di sini. Pada bagian constraint di sini, sorry. Nah, pada bagian constraint di sini terlihat ini ya, terlihat eh, base level, base offset, top level dan top offset. Nah, ini akan saya jelaskan masing-masing fungsinya ya. Nah, ketika kita klik objek seperti ini, kemudian kita lihat di sini base levelnya adalah level 1, top levelnya adalah level 1. Nah, di sini terjadi miss ya. Ini harusnya top levelnya kita ganti ke level 2. Ini yang pertama. Nah, nanti dia akan otomatis sampai ke atas ini. Nah, akan menerus sampai ke atas. Kemudian untuk base offsetnya, nah karena kita offsetnya di sini masuk 250 minus, maka ini akan di offset sejauh 250 ya, seperti ini. Ini coba saya ukur ya. Nah, seperti ini offsetnya 250. Nah, ini harusnya kita nolkan saja ya, seperti ini. Nah, seperti itu caranya. Jadi tidak boleh di move dengan seperti pada AutoCAD pada umumnya ya. Itu hal yang berbeda. Oke, ini saya kembalikan ini ke level 2. Oke. Kemudian bagian ini saya buat jadi 0 ya. Kemudian saya apply. Nah, sekarang saya sudah punya objek dua kolom yang berdiri ya, seperti ini. Nah, kemudian saya mau buat balok. Nah, kita buat balok di sini. Nah, saya mau buat balok ini bukan dari level 1, tetapi saya mau buat ada di level 2. Maka untuk level 2-nya harus saya buka ya di sini structural plane-nya. Nah, ini ada bagian level 2. Nah, sekarang saya mau buat beam-nya. Beam-nya di sini saya gunakan beton juga. Ukurannya mungkin 30 kali 60 ya. Nah, di sini oke, saya placement seperti ini ya. Saya tarik seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kita coba lihat dari model 3D-nya ya di sini. Nah, modelnya sudah jadi seperti ini. Ini coba saya tampilkan ke shade. Nah, modelnya seperti ini. Nah, sekarang setelah kita punya elemen kolom dan balok, saya mau buat penulangan balok. Nah, ini yang diminta ya. Nah, elemen penulangan untuk elemen balok di sini kita kembali ke level 2 di sini. Saya memerlukan yang namanya section ya di sini. Nah, sectionnya ada di sini. Oke, klik seperti ini. Kita potong seperti ini ya sectionnya. Nah, ini kita drag seperti ini. Oke. Nah, ini bagian sectionnya ya, seperti ini. Sekarang saya mau cross sectionnya ini bisa menggunakan tiga ya, bisa built-in section seperti ini, atau bisa menggunakan wall section. Nah, ini ada banyak pilihannya tergantung kebutuhan juga. Nah, di sini saya coba ke cross section, saya klik kiri, klik kanan, kemudian saya pilih go to view ya di sini. Nah, akan terlihat potongannya seperti ini. Nah, potongan balok di sini jelas terlihat ya. Nah, ini kita coba move seperti ini, kita arrange ya di sini. Nah, setelah kita arrange seperti ini, bagian yang tidak kita perlukan ini bisa kita atur ya, kita adjust menurut kebutuhan kita ya. Nah, ini skalanya saya ganti misalkan 1:50 ya, atau nanti mungkin bisa menggunakan 1:25. Ini bebas ya, tergantung daripada kebutuhan ya di sini. Ini saya tarik seperti ini. Nah, setelah dirasa cukup untuk frame-nya ini, untuk frame-nya, frame ini bisa kita hide atau bisa kita sembunyikan ya. Nah, cara menyembunyikannya kita klik kanan, kita hide elemen. Nah, maka dia akan muncul, maksud saya akan tersisa objek baloknya saja ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita beri dimensi ya, kita beri dimensi seperti ini. Oke, ini 30, kemudian bawahnya adalah 60. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi yang saya bagikan tutorialnya ini tidak menggunakan plugin ya. Ini murni menggunakan Revit bawaan Revit sendiri. Nah, setelah itu kita akan menentukan setelah kita membuat kolom ya, kita membuat kolom, kita membuat balok ya, kita membuat potongan di sini. Nah, kita akan menentukan selimut daripada balok ini. Ya, caranya seperti apa? Kita klik seperti ini, kemudian kita pergi ke menu structure, kemudian kita pilih cover di sini. Ya, kita pilih cover. Nah, di sini ada garis putus-putus yang sudah muncul ya. Nah, ini bisa kita klik baloknya, lalu kita perhatikan di sini. Cover settingnya ada begitu banyak di sini ya. Nah, tinggal dipilih. Nah, kalau bingung kita buat sendiri. Ya, kalau bingung kita buat sendiri. Kita klik sini,
Kemudian saya mau buat baru ya di sini saya mau tambahkan di sini saya beri nama selimut beton saja biar tidak terlalu ribet ya. Ini saya coba masukkan 40 mili ya di sini. Oke, lalu saya pilih oke ya. Nah, setelah itu kita klik lagi baloknya. Nah, di cover settingnya ini kita pilih selimut beton. Nah, yang ini. Kita pilih selimut beton. Nah, nanti garis putus-putusnya akan mengikuti setebal selimut atau cover yang sudah kita setting tadi. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih rebar, ya, seperti ini. Nah, biasanya bagi yang baru membuka Revit akan diminta seperti ini. Jadi definition rebarnya ini belum belum masuk dalam database project. Nah, kita harus memanggil ya. Memanggil, kita klik OK di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, pada bagian rebar shape di sini ada begitu banyak macam ya seperti ini. Ada 98 shape atau 98 bentuk. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, ini juga akan mengikuti ya. Ada 98 bentuk seperti ini. Nah, jadi rebar shape-nya di sini dinyatakan dalam angka, di bagian kanan dinyatakan dalam bentuk gambar. Nah, mau rebar shape seperti apa yang kita butuh, ya kan? Di sini ada begitu banyak macamnya. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Saya mencoba menggunakan bawaan dari Revit di sini. Nah, saya menggunakan misalkan modelnya seperti ini. Rebar shape untuk yang 52 ya, seperti ini. Balok ya. Nah, ini kalau kita dekatkan akan jadi seperti ini ya pada balok. Nah, sebelum kita place di sini, oke, kita bisa mengatur tulangannya lebih dulu di sini. Ada dari H6 sampai H50 ya, H12. Nah, di sini kita bisa lakukan dua cara. Pertama, kita placement dulu tulangannya, lalu kita define atau kita setting terakhir untuk parameter tulangannya, atau kita setting parameter tulangannya dulu, nanti pada bagian akhir baru kita placement. Nah, itu tergantung daripada kebutuhan. Nah, kalau saya biasanya variabel ya, tergantung. Nah, saya coba bagikan. Contohnya misalkan saya mau placement dulu. Nah, saya placement seperti ini tidak apa-apa. Nah, nanti tulangannya di sini langsung terlihat ya di sini. Kalau saya tampilkan menu shape ya di sini. Nah, tulangannya akan terlihat seperti ini. Tapi tulangan ini saya tidak tahu diameternya berapa, bendingnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahuinya di sini, nah kita klik edit type seperti ini, ya. Kita klik edit type di sini. Nah, perhatikan di sini. Saya akan jelaskan sedikit panjang ya di sini. Nah, yang pertama ini construction deform. Nah, construction deform ini ada deformation-nya. Ini ada deform sama yang satunya adalah plane. Nah, harus dipisah ini. Kalau kita menggunakan tulangan ulir, maka harus menggunakan deform. Oke, perlu diingat, jadi deform ini adalah bagian untuk construction dengan tipe tulangan ulir. Sedangkan kalau kita menggunakan tulangan biasa, bukan tulangan ulir, maka kita harus mengganti ke plane. Nah, kenapa? Karena akan berbeda perlakuannya, akan berbeda model bendingnya dan lain sebagainya ya itu yang perlu diingat. Nah, contoh saya mau gunakan tulangan ulir di sini, maka di sini deform. Kemudian untuk diameternya di sini saya ganti. Nah, ini saya ganti misalkan harus menggunakan 13 karena minimal di situ adalah 13 ya. 13 yang mulai ulir yang ada di Indonesia ya. Kalau mungkin ada lain D10 yang ulir ya mungkin ada pabrik-pabrik tertentu yang mengeluarkannya, tapi biasanya umumnya dimulai dengan besi 13. Nah, setelah itu kita perhatikan pada gambar ya di sini. Nah, di sini terlihat ya untuk bagian berikutnya ada model bar diameter dan bar diameter. Ini artinya apa? Ini harusnya harus sama ya. Jadi model bar diameter dan bar diameternya harus sama. Standar band diameternya ini yang berbeda. Nah, ini yang perlu saya jelaskan agak panjang. Nah, kalau menggunakan band diameter di sini, nah, di sini biasanya ketika kita mengganti di sini, maka untuk bagian bending diameternya pada bagian hook ini akan berbeda. Contoh, misalkan saya ganti ke 22, ya seperti ini. Nah, dia akan berubah nanti ya di sini. Nah, akan berubah. Ini saya ganti 22. Oke, ini saya ganti 22. Nah, dia akan mengecil seperti ini. Nah,
Fungsinya apa? Jadi behel yang akan kita gunakan kalau saya coba sketch ya di sini harus sesuai dengan tulangan pokok ya, harus sesuai dengan tulangan pokok. Di sini saya coba buatkan seperti ini. Nah, misalkan kita mau eh, tulangannya itu menggunakan besi, misalkan kita seperti ini ya. Maka di sini nanti kita akan memasukkan besi dengan diameter 22. Maka bandnya itu harus menggunakan 22 seperti ini. Karena kalau kita masukkan yang bukan 22 nanti akan tidak mengunci ya sini. Nanti saya berikan contohnya. Ini saya klik OK dulu. Oke, seperti ini. Oke, ini saya rename aja D13 ya. Atau saya duplicate dulu. Oke, lalu saya rename D13. Nah, ini saya klik OK dulu ya, seperti ini. Nah, sekarang saya buktikan contoh seperti ini. Saya mau masukkan rebar di sini. Kemudian saya mau masukkan yang lurus ya, seperti ini. Nah, di sini saya ganti untuk placementnya di sini, ya, seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Ini ketika saya menggunakan diameter yang sama, katakanlah menggunakan D13. Nah, maka akan seperti ini. Tidak akan mengapit penuh di sini. Nah, ini maksud saya. Nah, tetapi kalau kita ganti di sini contoh misalkan saya edit seperti ini, saya ini tambah saya lebih dekatkan ya seperti ini. Oke, saya edit type seperti ini. Nah, kemudian standar band diameternya, oke, kemudian ini saya ganti semua dengan 13. Nah, perhatikan apa yang akan terjadi pada layar ini. Nah, ketika kita apply, dia akan mengunci. Nah, itulah bedanya. Jadi, menggunakan tools Revit memang harus kita pahami dulu mengenai dimensions ya di sini. Nah, misalkan saya mau ganti menggunakan besi 22. Saya ganti dulu untuk tulangannya di sini. Oke, ini saya ganti misalkan saya duplicate di sini. Oke, di sini saya mau jadi D22. Nah, di sini otomatis untuk bar diameternya dan model bar diameternya harus saya ganti dengan 22 ya, seperti ini. Ini kita klik seperti ini, kita 22. Oke, nah perhatikan di sini. Rebar bar diameter is too large karena dia melebihi ini. Nggak diizinkan di sini karena tulangannya ini hanya 13, tapi kita mau masang tulangan pokok 22 nggak bisa masuk di sini. Maka harusnya kita mengganti dulu yang ini. Nah, ini kita ganti dulu. Kita edit type di sini, kita ganti. Untuk tiga bagian di bawah ini kita ganti coba dengan 22 ya, seperti ini. Nah, tetap behelnya menggunakan besi 13, tetapi untuk band diameternya, kemudian hook band diameternya dan tie band diameternya saya ganti dengan 22. Saya apply seperti ini. Nah, dia kan terbuka seperti ini. Nah, ketika saya klik seperti ini saya ganti dengan diameter 22. Ini kita edit type ya, seperti ini. Kita duplicate, kita beri nama diameter 22. Ya, seperti ini. Nah, ketika saya ganti dengan diameter 22 di sini, pasti akan langsung otomatis berhimpit ya, seperti itu. Nah, ini udah jadi. Jadi harus perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir saya bagikan di sini adalah panjang daripada hooknya ya di sini. Saya edit type lagi. Nah, di sini hook length-nya ini ada ketentuannya di sini. Nah, ada ketentuan. Kalau tidak digunakan auto calculation nanti hook length-nya ini, tangent length-nya ini akan semau ukuran ini. Nah, coba saya gunakan seperti ini ya. Saya gunakan misalkan auto calculation. Perhatikan panjangnya ini akan berubah. Kita OK, lalu kita apply. Nah, dia akan berubah menyesuaikan standar. Atau saya mau ganti misalkan di sini. Stirupnya yang untuk 135 ya di sini dua ini. Oke. Atau tiga ini ya dengan standar 135 seismiknya di sini. Saya mau ganti dengan ukuran yang standar, misalkan 6 kali diameter ya. Nah, kalau 13 di sini ya, berarti kita tinggal 6 dikali dengan 13 seperti ini. Maka panjangnya adalah 78 cm. Sorry, maksudnya 7,8 cm ya. Nah, maka di sini kita bisa ganti 78 mili. Nah, kita ganti seperti ini. Kita atur ya. 7,8. Ini kita copy ya, seperti ini. Nah, kita kopikan seperti ini. Maka panjang daripada lengthnya ini akan mengikuti 78. Nah, seperti ini. Nah, langkah terakhir kita tinggal melihat dari tampilan 3D ya. Ini saya coba tampilkan ke 3D. Nah, di sini belum terlihat tulangannya.
saya ganti ke wireframe. Nah, bagian tulangan ini dengan tulangan yang ini saya ganti ke grafiknya, ke visibility state-nya, ke view unobscured ya di sini. Saya klik OK. Nah, nanti untuk detail levelnya saya gunakan fine. Nah, ini akan langsung otomatis terbentuk seperti ini. Tinggal kita masukkan sesuai ketentuan, mau dipasang dengan jarak berapa di sini. Oke, saya klik seperti ini tulangannya. Kemudian saya pilih rebar set ya, single, saya ganti maksimum spacing. Ini misalkan saya ganti 150. Nah, nanti jumlahnya akan ketahuan kalau 150. Berarti di sini jumlahnya 26. Tapi kalau saya ganti 200, ya seperti ini, jumlahnya hanya 20 buah. Tapi kalau saya ganti 100, nah jumlahnya 38. Ini secara otomatis akan di-generate oleh Revit. Nah, demikian tutorial dari saya. Semoga bisa menjawab, bisa membantu teman-teman mengenai bagaimana cara setting hook ya atau tulangan stirupnya ini karena memang banyak yang masih keliru soal ini ya sehingga ada mungkin banyak tulangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang dibuat itu ukurannya tidak mengikat seperti tadi, tidak menempel erat atau melekat full pada stirupnya ya. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.